Halo Pak, izin merekam ya Pak untuk wawancara yang ini. Tesalonika, suara saya Kali- terdengar? Terdengar Pak, gituan terdengar Pak. Suaramu tidak terdengar. Oh suara saya tidak terdengar ya Pak ya. Sebentar Pak, saya mungkin harus pakai earphone nih. Selamat sore, Pak Peter. Selamat sore, Jonathan, Fitriana. Bentar, saya belum bisa mendengar suara kalian. Mungkin saya ada di sini. Kalian mendengar suara saya? Terdengar Tes. Pak. Terdengar, Pak. Tes, suara saya terdengar? Ya, Pak. Terdengar Pak, terdengar dengan jelas Pak. Tesalonika. Oke, sudah terdengar dengan jelas ya Pak. Suaramu terdengar sekarang. Ya, soalnya udah pakai earphone Pak, jadi puji Tuhannya udah jelas. Oke, Iya, bisa kita mulai Pak? bisa. Ayo. Oke, selamat sore Pak Peter, saya Jonathan Johansson yang akan mewakili kelompok saya untuk wawancara kali ini dengan Pak Peter. Terima kasih untuk Pak Peter juga udah meluangkan waktunya buat kelompok kita bisa wawancara untuk tugas akhir kita. Jadi kita sangat berterima kasih sama Pak Peter udah meluangin waktunya. Oke, di sini aku ada tiga pertanyaan Pak. Ada beberapa poin yang bakal dicatat oleh teman-teman saya ini juga untuk hal yang dipertanyakan itu seputar tokoh agama Kristen aja sih Pak dengan beberapa hal-hal pendidikan agama dunia Pak. Oke. Yang pertama mungkin saya mau nanya apa pelajaran penting dari penciptaan alam semesta dan manusia dalam pengertian ex nihilo? Bagaimana memahami relasi antara sang pencipta dengan ciptaannya yaitu manusia dan alam? Dan tujuan hidup manusia di dunia ini kaitannya dengan Tuhan diri sendiri dan alam itu seperti apa ya Pak? Oke. Jadi terima kasih ya untuk pertanyaanmu dan kesempatan wawancara semacam ini. Jadi teman-teman di dalam memikirkan asal mula manusia itu ada dua macam kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah orang yang mengatakan manusia itu muncul ada dengan sendirinya. Tumbuhan ada dengan sendirinya, binatang ada dengan sendirinya, dan dunia dan alam semesta ini ada dengan sendirinya. Ini kalau ditelusuri berdasarkan suatu asumsi bahwa tidak ada Allah, begitu. Jadi alam ada dengan sendirinya, manusia ada dengan sendirinya, binatang, tumbuhan ada dengan sendirinya. Pendapat kedua mengatakan Allah ada dengan sendirinya, dan Allah ini menciptakan manusia. Nah, tahu nggak teman-teman, keduanya tidak bisa dibuktikan.
Orang yang mengatakan manusia itu ada dengan sendirinya, lalu dari satu sel berkembang menjadi manusia seperti sekarang ini memerlukan, ada yang mengatakan ratusan juta, atau ada memerlukan miliaran tahun. Bisakah dibuktikan? Tak bisa. Karena yang disebut membuktikan itu mengulang lagi di laboratorium dengan proses yang sama untuk diamati, diindrai, didengar, diteliti, diulang peristiwanya. Nah, kalau mau mengulang evolusi terlalu panjang dan tidak mungkin. Maka tidak ada orang yang berani mengusulkan penelitian ulangan evolusi tentang terjadinya manusia. Manusia nggak bisa membuktikan evolusi. Manusia juga tidak bisa membuktikan dicipta oleh Tuhan. Karena penciptaan hanya terjadi sekali dan tidak bisa diulang lagi. Kita tidak bisa membuat laboratorium, Tuhan tolong ciptakan sehingga kami bisa melihat adegan bagaimana manusia dicipta. Tidak. Jadi mereka yang berpegang evolusi itu berdasarkan iman. Mereka yang berpegang pada penciptaan oleh Allah berdasarkan iman. Keduanya tidak bisa dibuktikan, keduanya tidak bisa diulangi. Keduanya berdasarkan iman. Kalau ditanya lagi, kalau gitu kita bisa pilih dong mana saja. Karena keduanya berdasarkan iman. Benar. Kita bisa milih manusia berasal dari evolusi atau dari Tuhan mencipta. Tetapi ada masalah di sini. Evolusi tidak sesuai hukum termodinamika kedua. Apa itu hukum termodinamika kedua? Nanti kalian bisa lihat ya di internet. Hukum termodinamika kedua itu menjelaskan bahwa sesuatu benda, sesuatu keberadaan, itu dengan berjalannya waktu makin lama makin usang, makin lama makin jelek, makin lama makin buruk. Itu hukum termodinamika kedua. Jadi makin menurun penampilannya, kemampuannya, dan dayanya. Itu hukum termodinamika kedua. Evolusi bertentangan dengan hukum termodinamika kedua yang diakui termodinamika berdua berlaku dalam hukum biologi, hukum fisika, hukum kimia, dan sebagainya. Sedangkan penciptaan, kita juga terima dengan iman. Dan sesuai dengan hukum termodinamika kedua. Itu sebabnya kalau kita melihat manusia, bukannya makin muda, makin cantik, makin cute, makin tampan, tidak. Tetapi makin lama makin menua, makin loyo, makin tidak mampu, lama-lama seluruh keberadaan kemampuannya sangat merosot dan mati. Nah, secara rasional kita memilih untuk percaya Allah yang mencipta manusia.